Damai sejahtera yang akal, itulah yang menguasai hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menyapa kehidupan kita pada pagi hari ini, Senin tanggal 14 Agustus tahun 2023, diambil dari kitab Lukas pasal 16 ayat 10, dikatakan, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari, judul nats ini dikatakan pegawai keuangan yang cerdik. Pegawai keuangan yang cerdik. Bila kita membaca firman Tuhan di dalam pembacaan perikop ini, bila kita membaca dengan cermat, jadi boleh kita lihat Tuhan Yesus membuat suatu pernyataan yang sangat benar dalam kenyataan kehidupan orang-orang yang percaya kepada Tuhan dan orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus dalam nats ini, dikatakan barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi yang mau dikatakan Tuhan Yesus melalui pembacaan firman Tuhan kepada kita di pagi hari ini, Tuhan Yesus mau menyerukan kepada orang yang percaya supaya setia dalam segala perkara yang kecil maupun yang besar. Di dalam nats ini yang mau kita lihat dalam pembacaan firman Tuhan di pagi hari ini, di sini mau kita lihat ada dua macam perilaku dan hasil perilaku, yaitu tentang kesetiaan dalam perbuatan atau tindakan, yaitu tentang perbuatan keseharian kita dalam menjalani kehidupan kita. Di dalam pembacaan firman Tuhan di pagi hari ini diceritakan dengan judul tadi. Boleh kita kalau sepintas membaca judul dalam nats ini dalam pengertian yang positif, bukan pengertian yang negatif. Tetapi apabila semakin kita dalami, di sini mau kita lihat melalui perbuatan pegawai yang dikatakan adalah pegawai yang cerdik adalah bermakna negatif.
karyawan atau pegawai yang tidak jujur, karena mereka melakukan kejujuran itu, dia tidak setia. Tetapi kita lihat apa yang mau dikatakan Tuhan Yesus di sini, yaitu orang atau karyawan yang tidak jujur ini merasa mereka melalui pikirannya sudah melalui sesuatu perbuatan yang cerdik. Itulah yang mau kita lihat, dia menganggap dirinya cerdik. Kira-kira demikianlah kita lihat melalui pembacaan firman Tuhan di pagi hari ini. Kira-kira apa yang mereka katakan di dalam hatinya seakan-akan dalam pengertian positif, tetapi sudah negatif, karena dia adalah melakukan kejahatan. Contoh, apabila kita berbuat curang, ketidakjujuran, yang mau dikatakan Tuhan Yesus di sini adalah perbuatan untuk menutup rezeki bagi kita. Seumpama salah seorang pengusaha atau pedagang yang tidak jujur, tidak akan didatangi pelanggan kembali kedua kalinya dan selanjutnya. Apabila berlanjut terus-menerus perbuatan kejahatan ini kepada pelanggannya, pasti dia akan ditinggalkan oleh pelanggannya sendiri. Berhubung karena kejahatan dia dirasa tidak ketahuan, tapi kejahatan pasti akan terungkap karena yang dilakukan itu dapat dibuktikan oleh pelanggan tersebut. Jadi di sini mau kita lihat perbuatan jahat adalah menutup pintu rezeki bagi diri kita masing-masing. Ketidakjujuran sudah menghambat rezeki. Ia menjadi semakin sulit untuk mendapat pelanggan, maupun pelanggan lama, maupun pelanggan baru. Itulah yang kita lihat melalui pembacaan firman Tuhan di pagi hari ini. Orang yang berbuat jahat berarti dia telah menutup rezekinya sendiri. Yang kedua mau kita lihat melalui pembacaan firman Tuhan di pagi hari ini yang mau diingatkan Tuhan Yesus. Orang yang jujur pasti semakin makmur hidupnya. Karena Tuhan sendiri yang mengatakan, karena firman Tuhan sendiri mengatakan, berkat untuk orang jujur. Ada orang yang berkata, di zaman sekarang ini, mana bisa kita hidup kalau tidak melakukan ketidakjujuran. Jadi melalui perkataan ini adalah makna yang tidak baik ditiru. Tentu saja ini adalah nasihat dunia. Tetapi firman Tuhan berkata lain tentang berkat-berkat yang diterima orang-orang yang jujur di kehidupannya. Bila kita tidak melakukan kejujuran, kita merasa enak, seperti yang dikatakan oleh penulis Amsal pasal 20 ayat 17. Roti hasil tipuan sedap rasanya, tetapi kemudian mulutnya penuh dengan kerikil. Jadi orang jujur yang terpenting di situ yang mau kita lihat, orang jujur dikenan Tuhan. Dan itulah yang dikatakan oleh penulis Amsal pasal 3 ayat 32. Dikatakan, karena orang yang sesat adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi dengan orang jujur
ia bergaul dengan erat. Jadi orang yang jujur adalah orang yang dikenan Tuhan. Yang kedua, berkat dari firman Tuhan yang kita dengar di pagi hari ini, orang jujur akan mendiami tanah. Orang jujur akan disukai oleh orang-orang lain, bukan hanya Tuhan sendiri. Bahkan mereka akan diberkati Tuhan di tengah-tengah masyarakat dimanapun dia tinggal. Itu sebabnya mereka dapat terus tinggal menetap di satu tempat. Tetapi orang jahat akan dimusuhi dan mungkin diusir dari tempat itu. Berbeda dengan orang yang jujur. Orang yang jujur akan disukai. Orang yang tidak jujur atau pembuat kejahatan akan menjadi masalah di tempat dia berdiam. Karena itu juga yang dikatakan oleh penulis Amsal dalam Amsal 2 ayat 21 sampai 22. Dikatakan, karena orang jujur akan mendiami tanah, dan orang yang tak bercelalah yang akan hidup tinggal di sini tetap. Orang fasik akan dipunahkan dari tanah itu, dan pengkhianat akan dibuang dari situ. Jadi orang jahat tidak merasa tentram, tidak nyaman di suatu tempat karena perilaku sendiri. Orang yang jujur akan diterima orang dan akan disukai orang. Karena orang yang di sekitarlah jalan Tuhan untuk memberikan, yaitu berkat yang telah disediakan Tuhan bagi dirinya. Orang jujur akan semakin makmur hidupnya. Salah besar jika ada orang yang bilang hanya untuk menjadi sukses seorang harus pandai berbohong atau bohong dan tipu sama tipu. Orang yang suka berbohong pada akhirnya akan sampai di penjara. Kita sudah melihat banyak orang yang jahat sudah dipenjarakan. Kita telah melihat banyak orang yang sudah hidupnya menjadi, yang pertama-tama dia seakan-akan dia merasa enak, tetapi pada akhirnya hidupnya dalam kesusahan karena perilaku dia sendiri. Tuhan senang orang-orang yang percaya kepada Dia. Tuhan senang kepada orang yang taat kepada firman Tuhan, bahwa senang kepada orang yang jujur, dan ia juga senang kepada orang lain. Itulah yang kita lihat melalui berkat Tuhan dalam Amsal 11 ayat 11. Berkat orang jujur memperkenankan kota, tetapi mulut orang fasik meruntuhkannya. Jadi orang jahat yang menutup rezekinya, tetapi Tuhan sendiri memberikan berkat kepada orang jujur. Marilah saudara-saudara, kita tetapkan hati kita untuk menjadi orang jujur. Apalagi jika kita adalah seorang hamba Tuhan. Kita semua orang percaya adalah hamba Tuhan, dan yang dimintakan oleh Tuhan kepada kita orang yang percaya, bersikaplah jujur dalam setiap perbuatan, dalam setiap tindakan. Kita harus jujur. Jika kita tidak jujur, pada akhirnya kita akan mengalami kemunduran, bahkan mengalami kesusahan. Tetapi bila kita setia kepada Tuhan, setia kepada perkara kecil maupun perkara besar,
Disitulah Tuhan membuka jalan berkat-berkat kepada kita. Sekali lagi melalui pembacaan firman Tuhan kepada kita untuk menutup khotbah ini, mari kita sama-sama setia kepada Tuhan seperti yang dikatakan oleh penulis kitab Lukas. Dikatakan, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Setialah kita dalam perkara kecil maupun perkara besar, karena melalui kesetiaan kita dalam perbuatan kita setiap hari di tengah-tengah masyarakat, Tuhan akan membuka dan Tuhan menumpangkan tangannya kepada kita untuk memberikan berkat-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, puji dan syukur kami ucapkan di pagi hari ini. Karena Engkau memberikan hidup kepada kami. Tuhan, berikanlah kepada kami supaya kami tetap berjalan dalam kehendak-Mu, dalam segala gerak kehidupan kami, segala aspek kehidupan kami, supaya kami tetap mendengarkan suara-Mu melalui firman-Mu yang kami dengar pada pagi hari ini, supaya kami tetap setia dalam perkara kecil maupun perkara besar. Engkaulah Tuhan kekuatan kami, tolonglah kami supaya hati dan pikiran kami untuk tetap prinsip dalam firman-Mu untuk pelaku kesetiaan. Melalui firman-Mu yang kami dengar di pagi hari ini, Tuhan, tolonglah kami supaya kami mendapat berkat dari-Mu. Berkatilah kehidupan kami dalam pekerjaan kami, supaya kami dapat menikmati berkat-Mu yang Engkau sediakan bagi kami. Demikian juga di pagi hari ini, bila ada saudara kami yang dalam kesusahan, yang ada dalam pencobaan iman, tolonglah mereka. Berikan kekuatan Rohul Kudus-Mu kepada mereka, supaya mereka tetap setia mengikut Engkau. Demikian juga bila ada saudara kami dalam keadaan sakit, berikanlah kepada mereka kesembuhan, supaya mereka dapat menikmati kehidupan dalam kesehatan sehariannya. Demikian juga Tuhan, kami memohon kepadamu, berikanlah hikmat kepada kami setiap saat, supaya kami berhikmat untuk mengikuti jalan-Mu yang lurus. Tuhan, segala dosa yang kami perbuat, hapuskanlah itu. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin.